Yang kami hormati Ketua LPM, Ketua Karang Taruna Desa Kembayau, Dapil Kecamatan Telawi, ataupun yang mewakili pada hari ini itu Pak Sofian Effendi dan Pak Masri. Dengan tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya juga lah kita pada hari ini dapat hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu Celebrity Hunting. Ini adalah singkatan dari selamatkan remaja, ibu hamil, lansia. Hari kehidupan itu adalah itulah periode emas dalam bagaimana kita membentuk, sangat penting artinya bagi kita. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah pada Allah junjungan kita, pimpin umat pada sasaran kita. Kemudian secara laporan tak mungkin yang banyak yang kami sampaikan, Pak. Jadi kegiatan ini ya, inilah pelaksana tugas daripada apa ini, Pak. Mungkin itu. Kemudian juga dari sisi desa kita adalah penerima dana desa, kemudian juga ada ADD dari pemerintah kota. Jadi dari pemerintah memang kita dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting ini. Kenapa? Kalau bahkan ada instruksi dari pusat, kalau tidak kita laksanakan, tapi di daerah kita ada. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Daerah Kota Sawalunto, yang kami hormati pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sawalunto, dari Badan Keuangan ya dan Aset Kota Sawalunto, kemudian Dinas Kesehatan, pemilihan diwakili, kemudian dari Sosial yang kami hormati Camat beserta seluruh Forkopimcam, Pak Danramil hadir, dari kepolisian diwakili oleh Kabin Kamtibmas. Dan yang kami hormati Kepala Desa Bayau beserta seluruh jajaran BPT, LPM, kemudian tim penggerak PKK Kota atau yang diwakili Kecamatan, PKK Desa, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita pada pagi menjelang siang hari ini masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan sambil melaksanakan kegiatan yang diamanahkan kepada kita. Di pada hari ini kita melaksanakan launching rumah gizi celebrity hunting. Ini namanya agak spesial ini Pak Desa, celebrity hunting. Saya pikir apa ini celebrity hunting? Kiranya ini singkatan dari selamatkan kelompok risiko tinggi. Ini celebrity hunting. Balita, remaja, ibu hamil dan lansia. Jadi yang pertama, apresiasi dari pemerintah Kota Sawalunto terhadap kepala desa, dinas-dinas terkait, dan juga ketua TPPKK Desa Kembayau yang telah membuat suatu inovasi ya. Bagaimana di Desa Kembayau ini masyarakat secara keseluruhan mendapatkan gizi yang baik itu secara pengetahuan maupun secara pemakanannya. Ini sedikit ada inovasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan peresmian pos gizi ya, pos gizi ya, ada di desa, dua desa, desa Bukit Gadang dan desa Skala. Pada hari ini kita laksanakan di Kembayau dengan sedikit lebih komprehensif atau lebih sempurna atau konsepnya lebih luas. Ini apresiasi dari pemerintah. Harapannya tentu masyarakat kita secara keseluruhan
baik itu balita, remaja, dan ibu hamil dan termasuk lansia mendapatkan gizi yang cukup, sehingga risiko-risiko kesehatan dapat kita minimalisir. Yang pertama. Yang kedua, kami juga apresiasi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan di era pandemi COVID sesuai dengan protokol kesehatan. Karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga mungkin Bapak Ibu bertanya, kok pakaian Pak Ali hari ini kayak apa ya? Kayak apa nama orang masuk tes polisi tidak lulus gitu. Nah, ini pakaian Pol PP Bapak Ibu sekalian. Pakaian Pol PP pada hari tadi kita melaksanakan apel dengan gugus tugas Provinsi Sumatera Barat, yaitu melaksanakan apel tentang pelaksanaan Perda AKB, adat kebiasaan baru, Perda nomor 6 Provinsi Sumatera Barat. Jadi dengan adanya Perda, kita di Sumatera Barat sudah wajib untuk melaksanakan kegiatan kita dengan protokol kesehatan. Wajib pakai masker, wajib cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Dan dulu, sebelum adanya Perda, ini semuanya hanya edaran dan himbauan. Nah, sekarang tidak edaran dan himbauan lagi. Masa sosialisasi Perda sudah lewat. Sekarang adalah pelaksanaan. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh masyarakat, dalam rangka mencegah dan meminimalisir resiko penyebaran COVID-19, kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan, ini sudah ada sanksi. Sudah ada sanksi, dan itu bertahap. Sanksi pertama itu biasanya sanksi sosial. Jadi kalau kita keluar rumah harus protokol kesehatan, pakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak, sanksi akan dilaksanakan. Tadi kita melaksanakan apel di Lapsek dan langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah kami lihat ini di Kota Sawalunto untuk protokol kesehatan sudah sangat bagus sekali. Hampir setengah jam kita tadi di pinggir jalan, hanya ketemu satu orang yang tidak pakai masker. Cuma ini tidak bisa kita berikan sanksi karena memang yang satu orang itu kiranya kurang waras. Jadi memang artinya kalau yang waras di Sawalunto dalam waktu setengah jam tadi itu sudah protokol kesehatan. Nah, ini kesadaran kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Penting sekali dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Sangat penting sekali. Karena kita tidak mau lagi, kita tidak mungkin hidup berlama-lama takut dengan COVID. Kita harus melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak mungkin lagi melaksanakan PSBB. Kita harus bergerak aktif, semua harus bergerak. Ekonomi harus berputar dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada masalah, kita ada COVID, ada virus. Caranya adalah dengan protokol kesehatan. Dan ini perlu kesadaran dan kerjasama semua pihak. Kalau kita di Sumatera Barat, biasa orang disuruh agak susah, tetapi dicontohkan dengan baik. Kita memberikan contoh dengan baik bahwa ini sangat penting sekali. Kalau bicara masker, Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Kalau menurut kajian kesehatannya, kalau semua pakai masker, resiko penyebarannya bisa diminimalisir sampai 95%. Jadi pakai masker, Pak Desa pakai masker, itu resikonya sangat minimal. Tapi kalau kedua-duanya tanpa masker, ini berkemungkinan dengan pembicaraan dari Pak Desa sebentar tadi, ini lebih rendah. Ini penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka penyebaran COVID-19. Karena tidak ada lagi hal-hal atau langkah-langkah yang kita lakukan selain dari mencegah. Vaksin, kalau kita dengar berita-berita di pusat, ini masih belum ada kepastian ini. Masih dalam tahap uji coba dan lain-lain sebagainya. Jadi masih dalam perdebatan-perdebatan. Artinya langkah yang harus kita lakukan adalah mencegah penyebaran COVID, supaya memang kita bisa tetap beraktivitas. Yang pertama, ini adalah tugas kita dari seluruh pemerintah dan seluruh stakeholder, termasuk desa, tim penggerak PKK. Kita berkeinginan yang pertama untuk anak-anak mempunyai gizi yang baik dan meminimalisir resiko terjadinya cacat atau karena kurang gizi tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting sekali. Termasuk stunting, Pak Desa menyampaikan tadi, kalau di desa tersebut banyak terjadi stunting, APBDes-nya dipangkas ya.
kalau tidak dianggarkan. Kalau di kota Bapak Ibu sekalian, dan ini juga seperti itu sanksinya. Tapi juga ada reward. Kalau stuntingnya menurun, kita dapat reward, namanya DID, dana insentif daerah. Jadi kalau bicara anggaran dari pemerintah pusat, ini tergantung dari prestasi daerah. Prestasinya adalah stunting ini, penurunan angka stunting dan lain-lain sebagainya. Banyak faktor-faktor yang menjadi sebab supaya kita mendapatkan DID tersebut. Dan ini sangat penting sekali. Kita kalau bicara anak-anak atau balita, kita tentu ingin anak kita tumbuh dan kembang dengan baik. Karena ini tanggung jawab kita. Ini investasi kita jangka panjang. Dan ini kita tidak ingin merusak investasi tersebut. Oleh sebab itu tentu anak-anak kita diharapkan jangan terjadi lagi resiko stunting atau gizi buruk di Kota Solo. Ini kami lihat data di Desa Kembayung ini masih ada dan masih bisa kita intervensi. Artinya stunting ini masih bisa kita kelola dan bisa kita minimalisir dengan cara membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Artinya di samping ilmu, makanan yang cukup, yang bergizi dan lain-lain sebagainya, dan pola hidup, nah ini perlu ilmu dari kita semua. Dan kami yakin ini PKK sangat bisa mengintervensi sekali untuk kepada seluruh ibu-ibu dan masyarakat yang ada di Desa Kembayung, Rumah Gizi Celebrity Hunting Desa Kembayung dalam rangka percepatan penurunan stunting 2020 dengan resmi kita buka. Program inovasi Rumah Gizi Celebrity Hunting Desa Kembayung resmi dibuka. Terima kasih. Banyak maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penerimanya? Terima ya Bu ya. Buku, ini buku saku, ini banyak ilmu-ilmu yang harus dibaca ya. Biar ini gizinya. Ya, dimanfaatkan. Punya lanjutkan. Kemudian penyerahan bantuan makanan tambahan dari Bapak Safwan Effendi, anggota DPRD Kota Saulunto. Dalam hal ini diwakili oleh Saudara Yufrizal yang akan diserahkan kepada balita. Terima kasih ke Pak Dewan sampaikannya, makasih banyak ya. Dimohon untuk berdiri sebentar Bapak Ibu untuk mengambil dokumen foto bersama. Kepala Desa Sialang, Bidan Desa, Kepala Puskesmas, pendamping desa, pendamping desa, Ketua Kader Posyandu Harapan, Ketua Kader Posyandu Anyelir, Babin Kamtipnas, Ya. dan yang terakhir kepada Bapak Wali Kota Saulunto. Jadi mbak terakhir ya, kalau seluruhnya udah sepakat, semuanya mengajukan ya sepakat. Selanjutnya pengguntingan pita oleh Bapak Wali Kota. Ini bisa gunting pita
berarti secara resmi rumah gizi Sembayau dengan resmi secara resmi. Kemudian dilanjutkan dimohon kunjungan lapangan kepada Bapak Wali Kota beserta rombongan. Dipersilakan masuk ke dalam, Bapak. PKK Kota dapat kami sama-sama inovasi menjadi goyo lah kalau gitu kan langsung ke masyarakat lapor. Beko sudah masak sasaran Pak, apa nama tuh? Ada penyuluh Pak setiap hari Pak. Yang pertama penyuluh Arabia, itu hari kedua dulu Beko penyuluh sampai hari ke-10 Pak ada penyuluh sampai orang pertanian. Jadi kesimpulannya Pak di samping ibuku mendapatkan pengetahuan tentang bakso cara rumah masak, komposisinya yang betul per apa namanya per kelompok, ada kelompok itunya juga dapat pengetahuan Pak masalah penyuluh. Jadi itu tujuan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu sasaran lagi PCK Kota bisa menerapkannya di rumahnya. Yang tujuan awak gizi. Ya, gizi. Kebetulan dinakan gizi. Hari ke depan. Jikalau gotong royong menanya petugas puskesmas yang terlibat di desa Pak. Kebetulan hari ini Beko yang mantar makanannya Pak kami sepakat piket sama Pak Babin. Besoknya kami gantian mungkin Pak Lima sama tadi ada puding kelor tadi. Itu udah makan atau Bu dimakan di luar ini Bu dikasih tidak terus. lain kalau Yo, makan deh. Makan snack saja dulu. Gila, aku agak level kayak ke sekolah. Udah. Nah,